Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo semuanya, saya Nurul Nur Azizah, redaktur pelaksana di Konde.co, sebuah media yang bergerak menyuarakan isu perempuan dan kelompok marginal dengan perspektif interseksional. Podcast Konde.co kali ini bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID, bakal ngobrol bareng Komisioner Komnas Perempuan Bang Ferianto Sitohang. Tema podcast kita adalah soal jerat perda diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas. Halo Bang Ferry, apa kabar Bang? Halo, selamat pagi. Saya baik-baik aja. Semoga teman-teman juga dalam kondisi baik. Oke, amin. Jadi kita tag-nya pas pagi ya ini ya. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol di podcast Konde.co, Bang Ferry. Sedikit tentang Bang Ferry ya. Bang Ferry ini sudah lebih dari 20 tahun bergerak menangani sejumlah isu keberagaman, mulai dari keberagaman agama, gender, adat, dan juga isu kekerasan terhadap perempuan. Bang Ferry pernah aktif juga sebagai Dewan Pengawas di LBH Apik dan Aliansi Sumatera Utara Bersatu. Nah, bicara soal perda diskriminatif, kita tahu jumlahnya saat ini masih cukup banyak. Pendataan Komnas Perempuan, saat ini masih terdapat 441 kebijakan diskriminatif. Tapi masih berlaku saat ini ada sekitar 305 kebijakan. Secara garis besar, perda diskriminatif ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perda diskriminatif pada perempuan, pada kelompok minoritas, dan pada minoritas agama. Soal perda diskriminatif yang berdampak terhadap perempuan misalnya, ada kisah-kisah pemaksaan penggunaan jilbab terjadi di banyak tempat di Indonesia. Halida Zia, Direktur The Leader di Aceh, pernah menuliskan di Konde.co pengalaman salah satu temannya bernama Anissa, nama samaran. Anissa ini kerap diarahkan untuk memakai jilbab, meskipun dia bukan muslim, hanya lantaran dirinya tinggal di Aceh. Nah, ada juga nih cerita-cerita para pelajar perempuan yang sering menjadi korban pemaksaan penyeragaman simbol keagamaan di sekolah. Misalnya kita tahu ada pemaksaan pemakaian jilbab yang terjadi pada siswi non-muslim di SMKN 2 Padang. Hal serupa juga terjadi pada siswi muslim di SD Impres Manokwari yang dilarang menggunakan jilbab atas dasar normalisasi kebijakan sekolah. Fenomena ini juga terpotret dalam penelitian INFID tahun 2021 mengenai sikap generasi milenial dan generasi Z terhadap toleransi kebinekaan dan juga kebebasan beragama di Indonesia, bahwa ada 40% responden sepakat untuk menerapkan aturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas di daerah mereka. Selama ini, Komnas Perempuan sudah membawa isu ini soal kebijakan diskriminatif dalam rapat-rapat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, serta membawa isu ini di sidang HAM PBB. Namun, perjuangannya memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Di Indonesia, ini bukan perjuangan mudah, apalagi perjuangan pada identitas. Contohnya, perjuangan pada perda anti-LGBT. Saat ini terdapat 11 perda yang melarang LGBT. Selebihnya, pelarangan untuk agama minoritas juga merupakan sesuatu yang masih sulit dipahami pemerintah, apalagi di tahun-tahun politik. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita, Bang Ferry dari Komnas Perempuan. Oke, Bang Fer, dalam 2 dekade terakhir ini, bagaimana sebenarnya situasi perlindungan atas perempuan dan juga kelompok minoritas, utamanya kaitannya dengan perda-perda diskriminatif? Ya, terima kasih. Komnas Perempuan adalah lembaga yang pertama menyampaikan kepada publik, termasuk kepada pemerintah, tentang adanya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa
hingga Maret 2023 ada 441 kebijakan diskriminatif, baik berlaku di tingkat pusat maupun juga di daerah. Dan masih berlaku hingga hari ini ada 305 kebijakan. Di antara kebijakan diskriminatif tersebut, ditemukan juga 114 kebijakan yang mengatur tentang busana. Dan sampai hari ini ada 73 kebijakan yang dia masih berlaku efektif. Kami melihat bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif ini dimunculkan atau dilahirkan cenderung ketika di tahun-tahun politik. Tahun politik boleh dalam konteks pilkada nasional, pemilihan pemilu nasional maupun pemilu daerah. Karena itu sekali lagi di tahun 2023, tahun 2024 ini adalah tahun-tahun politik di Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai. Kita sudah berulang-ulang menyampaikan kepada pemerintah daerah agar tidak menggunakan politik identitas khususnya yang menyasar membuat kebijakan-kebijakan yang dia berpotensi diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan kami melihat bahwa upaya-upaya tersebut masih cenderung dilakukan oleh sekelompok orang. Karena itu kemudian kita perlu melakukan kampanye seperti ini secara bersama-sama. Karena kalau kita lihat misalnya secara dampak, bahwa sering sekali korban dari kebijakan diskriminatif ini adalah kelompok-kelompok minoritas. Di antaranya adalah ada perempuan, ada masyarakat adat, minoritas agama, termasuk juga orientasi seksual yang beragam. Mereka sering sekali kemudian dihambat ruang geraknya. Ada yang kemudian dia sampai tidak nyaman melakukan aktivitasnya karena dipaksa untuk menggunakan busana tertentu, sehingga kemudian dia harus berjuang untuk mengalahkan rasa ketakutannya, dan kemudian ada juga yang dia dibully oleh orang-orang di sekitarnya, baik di dalam sekolah ataupun karyawan-karyawan yang mereka dipaksa untuk menggunakan busana tertentu. Dan bahkan ada yang dia sampai pindah dari domisilinya karena dia tidak kuat menahan bullying yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau kita lihat misalnya, kerap sekali sosial media juga digunakan untuk mengkampanyekan agar orang-orang yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan diskriminatif ini dipaksa untuk menggunakan identitas busana tertentu sesuai dengan aturan yang dimunculkan gitu. Jadi ini menjadi PR, ini menjadi tugas dari negara, juga elit-elit di masyarakat, bagaimana kita bisa meminimalisir bahkan sampai pada melarang adanya kebijakan-kebijakan diskriminatif ini. Karena sekali lagi, kalau misalnya terjadi, kita tidak ingin bahwa khususnya anak muda, perempuan, kelompok-kelompok minoritas lainnya, mereka merasa terancam di rumah yang harusnya ini adalah hak untuk semua warga negara untuk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Oke, kalau dari Bang Ferry nih ya, sampai sekarang kan masih banyak nih, maksudnya pola-pola jelang pemilu, oke. Kemudian menurut Bang Ferry mengapa sampai saat itu masih banyak perda diskriminatif gitu, bahkan jumlahnya itu sampai lebih dari 300 kebijakan gitu. Ya, bahwa kita tahu ya bahwa dalam konteks pemilu misalnya, saya sebutkan tadi, sering sekali kemudian perda-perda diskriminatif ini digunakan untuk menarik perhatian dari para pemilih. Jadi misalnya begini, para elit membuat kebijakan-kebijakan ini harapannya adalah bahwa kelompok mayoritas yang menginginkan adanya penyeragaman identitas tertentu itu akan tetap memilih mereka kembali gitu. Jadi program yang dia lakukan itu adalah untuk menarik simpati dari kelompok-kelompok mayoritas, sehingga harapannya dia akan mendapatkan kekuasaan gitu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa memang kelompok-kelompok yang menginginkan agar formalisasi agama tertentu dilakukan itu juga cukup menguat gitu, sehingga kemudian mereka ini mendorong agar kemudian apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka yakini sesuai dengan agamanya itu dilembagakan terhadap negara gitu. Jadi karena itu kemudian salah satu caranya adalah penggunaan atau penerbitan dari kebijakan-kebijakan diskriminatif. Hal ini kemudian yang terus berjalan. Padahal kita tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang dia memiliki prinsip-prinsip kebinekaan, menyampaikan tentang pentingnya mengakomodir keberagaman, tetapi itu sering sekali kemudian diabaikan. Dan kita juga tahu bahwa di Kementerian Dalam Negeri
ada dirjen yang dia bertugas untuk mengharmonisasi kebijakan sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dia tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ini yang menjadi PR kita, karena itu kemudian Komnas Perempuan sering sekali melakukan koordinasi-koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk melihat agar tidak berkembang atau semakin marak kebijakan-kebijakan diskriminatif ini. Kalau untuk otonomi daerah, Bang Ferry, apakah itu juga memperbesar gitu ya intensi dari perda ini gitu? Ya, betul bahwa otonomi daerah adalah salah satu faktor yang membuat agar kebijakan-kebijakan diskriminatif ini semakin banyak gitu. Karena ketika disampaikan otonomi daerah bahwa seakan-akan pemerintah daerah memiliki mandat atau keleluasan untuk mengatur daerahnya dalam konteks positif, iya. Tetapi kalau kemudian dia sampai menyasar atau menerbitkan kebijakan-kebijakan diskriminatif, itu yang tidak boleh. Karena sekali lagi saya katakan tadi, ada peraturan, ada undang-undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu yang sering sekali diabaikan gitu. Dia tidak mengacu ke situ. Tapi kita harus optimis bahwa kami melihat Kementerian Dalam Negeri mulai sangat ketat ya untuk mengawasi produksi dari kebijakan-kebijakan diskriminatif ini gitu. Dan saya harus sampaikan tadi bahwa salah satu efek negatif dari otonomi daerah adalah yaitu tadi bahwa seakan-akan kelompok mayoritas memiliki kewenangan dan ini bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga kemudian banyak sekali mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia kita udah punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 ratifikasi CEDAW. Di dalam pasal 2 disampaikan agar pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu tidak seharusnya semangat otonomi daerah digunakan atau diselewengkan untuk mengkriminalisasi, mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas melalui kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut. Oke, Bang Ferry, kalau misalnya kita list ataupun tunjuk gitu ya, sebenarnya hambatan yang utama atau yang paling besar tuh apa, Bang? Apakah di pusatnya atau di daerahnya atau keduanya yang saling bersilangan gitu, Bang? Pertama, hambatan terbesarnya tentu ada di daerah ya, sepanjang syahwat politik menggunakan isu-isu agama atau identitas tertentu melalui politik identitas masih kerap dilakukan, maka ini akan terus berkelanjutan. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi di awal, bahwa sering sekali kebijakan diskriminatif itu digunakan sebagai sebuah transaksi di dalam politik gitu. Tapi kemudian situasi ini diperburuk ketika beberapa tahun belakangan ini pemerintah tidak cukup ketat untuk melakukan pengawasan. Kan sebelum undang-undang, sebelum peraturan daerah itu disahkan atau dia diberlakukan, kan dia perlu mendapatkan semacam eksaminasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Nah, kami melihat bahwa perspektif atau misalnya cara pandang dari Kementerian Dalam Negeri melihat kebijakan diskriminatif pada masa itu belum terlalu baik untuk melihatnya, sehingga kemudian semakin banyak sampai 441 kebijakan diskriminatif itu bermunculan. Tetapi kemudian di tahun-tahun terakhir ini kami melihat bahwa situasinya lebih positif. Kita mulai memahami, oh ya, bahwa menggunakan kacamata misalnya CEDAW, menggunakan kacamata hak asasi manusia, ternyata ada kebijakan-kebijakan yang diskriminatif yang harus mestinya dia direvisi atau bahkan dibatalkan gitu. Dan itu sekarang yang kelihatannya semakin membaik gitu. Jadi mulai terasa ada pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah pusat untuk memastikan agar kebijakan melalui peraturan daerah dan sejenisnya di daerah-daerah tidak semakin muncul dan berkembang gitu. Karena itu kami berharap bahwa ini bisa ditekan khususnya di tahun-tahun politik di tahun 2023 dan 2024 ini. Oke, ini artinya ada mekanisme monitoring ya, Bang ya, dari pemerintah ya, utamanya Kemendagri berarti ya. Nah, betul. Ada improvement yang perlu dikembangkan lagi nggak, Bang, dari mekanisme ini? Ya, saya pikir mekanisme yang lain adalah sesungguhnya itu sudah dijalankan, tetapi perlu lebih upaya yang lebih cukup keras atau menjadi berkelanjutan dilakukan. Misalnya ketika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan daerah, mereka tentu melakukan konsultasi-konsultasi. Saya berharap bahwa
pemerintah pusat dapat misalnya dengan jeli melihat bahwa kebijakan sebelum disahkan kebijakan itu mereka bisa melihat misalnya apa yang sebenarnya diatur gitu, apa yang mungkin dampak dari kebijakan tersebut gitu. Kemudian undang-undang kita udah cukup baik sebenarnya. Ada undang-undang penyusunan peraturan perundang-undangan yang itu sudah direvisi juga gitu, dan itu penting sekali untuk disosialisasikan kepada pemerintah daerah secara terus-menerus sehingga mereka dalam membuat kebijakan-kebijakan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan ini. Kemudian yang ketiga, sangat perlu untuk melibatkan publik, dalam hal ini adalah masyarakat sipil yang memahami, mengawal isu-isu tersebut untuk didengarkan pendapatnya ketika kemudian peraturan ke daerah itu akan dikeluarkan. Jadi pemerintah pusat perlu menekankan itu. Sejauh mana misalnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan ini. Jangan kemudian yang terjadi adalah sekelompok orang yang memang menginginkan kebijakan itu dilahirkan, itu yang kemudian didengarkan gitu. Sehingga sering sekali ketika kebijakan itu disahkan, dia kemudian diprotes gitu. Bahkan misalnya ada yang sampai di judicial review dan lain sebagainya. Dan kita berharap bahwa itu bisa terjadi lewat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Nah, sejauh ini ada sanksi nggak sih Bang untuk ketika ada pelanggaran ataupun ada penyelewengan ya terkait dengan aturan pusat dari daerah gitu Bang? Saya melihat bahwa belum ada sanksi ya, kecuali mungkin ada teguran dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Belum ada misalnya, kalau misalnya ada kepala daerah yang masih terus melakukan itu, misalnya sanksinya misalnya contoh pengurangan dana alokasi khusus misalnya terkait dengan anggaran, atau misalnya ada teguran secara langsung dari Mendagri. Sanksi yang paling dilakukan selama ini adalah pembatalan dari kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut di level daerah gitu. Masih sebatas itu gitu. Kalaupun sering sekali misalnya kami dapatkan informasi di salah satu provinsi pemerintah pusat sudah menyampaikan agar kebijakan tersebut tidak dilanjutkan atau direvisi atau dibatalkan, tetapi pemerintah daerahnya tetap menjalankan kebijakan itu gitu. Itu salah satu contoh betapa sesungguhnya perlu ada mekanisme sanksi yang lebih ketat dan lebih tegas agar kemudian pemerintah daerah ini taat terhadap instruksi pemerintah pusat yang bertentangan ketika kebijakan-kebijakan daerah itu bertentangan dengan hukum nasional. Oke. Sedikit kilas balik soal itu Bang, yang pencabutan SKB 3 Menteri gitu. Itu kan sempat menjadi ini ya, kayak pro kontra juga kekhawatiran gitu ya. Nah, sebenarnya setelah itu apakah ada hal signifikan gitu ya yang terjadi, misalnya kayak ada kasus atau seperti apa? Apakah sudah ketika dicabut sudah mencukupi nih instrumen hukum kita untuk perlindungan terhadap perempuan gitu Bang? Justru ketika surat keputusan bersama 3 menteri itu dicabut terkait dengan pengaturan busana, kan itu di judicial review kemudian dikabulkan ya gugatan itu menjadi langkah mundur di dalam hukum nasional kita gitu. Karena kemudian ini yang kami khawatirkan ketika kemudian SKB 3 menteri tersebut dicabut, kemudian orang-orang di daerah akan merasa punya legitimasi untuk membuat kebijakan-kebijakan pengaturan tentang busana ini gitu. Kami mendapatkan informasi dari salah satu CSO yang juga menyampaikan laporannya ke Komnas Perempuan bahwa sesungguhnya sangat banyak gitu kasus-kasus yang muncul, dan kami melihat bahwa itu adalah dampak dari dicabutnya SKB 3 Menteri tentang pengaturan busana tersebut gitu. Dan ini akan membuat kelompok-kelompok yang merasa selama ini ingin memaksakan keinginannya agar kemudian diformalisasi melalui kebijakan semakin gencar untuk melakukan upaya-upaya tersebut gitu. Maka sesungguhnya kami khawatir bahwa ketika SKB 3 Menteri dicabut, maka ini akan berdampak terhadap tumbuh suburnya kebijakan-kebijakan penyeragaman busana di daerah-daerah karena mereka merasa tidak ada aturan hukum nasional yang melarang itu. Khususnya pengaturan busana di sekolah-sekolah, termasuk juga misalnya di lembaga-lembaga, instansi-instansi pemerintah maupun swasta gitu. Kami merasa justru sangat prihatin ketika SKB ini kemudian dicabut tanpa memikirkan bagaimana misalnya aspek perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan mereka hidup dibayang-bayangi ketakutan dan bullying yang terus-menerus terjadi gitu. Saya pikir ini menjadi pembelajaran kita agar kemudian pemerintah nasional kita juga
cukup memahami dampak-dampak dari kebijakan diskriminatif khususnya dalam hal penyeragaman busana ini. Betul. Oke, kemudian yang soal perda anti LGBT gitu. Sekarang kan juga digoreng-goreng kan di masa-masa jelang pemilu, terus juga soal minoritas agama kemarin beberapa yang sempat ramai juga gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Bang seharusnya negara bekerja gitu, dan kontribusi kita nih sebagai lembaga non pemerintah ataupun media ataupun masyarakat sipil itu seperti apa nih dalam situasi negara yang hukumnya seperti ini, ada aturan-aturan kayak KUHP juga kan. Nah, itu bagaimana Bang? Ya, itu yang kami juga menyampaikan ya, bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan tempat yang layak, pekerjaan yang layak, atau misalnya hak-hak warga negara yang lain. Dalam Undang-Undang Dasar kita ada sekitar 41 hak-hak warga negara gitu. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, ada pelarangan-pelarangan untuk kelompok-kelompok tertentu yang dia dilegalisasi melalui kebijakan, ini justru langkah mundur gitu, bahwa kemudian negara menjadi aktor yang berperan sebagai pelaku diskriminasi atau bahkan mengkriminalisasi kelompok-kelompok tertentu yang sesungguhnya seharusnya mereka perlu mendapatkan perlindungan. Karena tanpa misalnya dibuat kebijakan khusus yang melarang kelompok-kelompok tertentu, hidup mereka juga sudah sulit gitu. Karena kita punya norma atau nilai yang sering sekali menolak kehadiran kelompok-kelompok minoritas ini. Apalagi kalau kemudian dia diformalisasi menjadi lewat kebijakan-kebijakan, ini akan semakin mempersulit atau mempersempit ruang gerak dari kelompok-kelompok minoritas ini. Termasuk yang disebutkan tadi adalah minoritas agama ataupun minoritas orientasi seksual. Karena itu kami cukup menyarankan ya, dan bahkan mengecam ketika kemudian Komnas Perempuan sudah menyampaikan ada 441 kebijakan diskriminatif dan bagaimana dampak-dampaknya terhadap kelompok-kelompok minoritas, tapi di sisi lain ini masih dimunculkan kembali, termasuk misalnya pelarangan pada kelompok LGBT yang kami pikir ini harus ditinjau ulang, bahkan jangan sampai dilakukan, karena kalau tidak atas nama hak asasi manusia mereka akan semakin sulit, dan sekali lagi ini berpotensi membuat Indonesia direview di dalam sidang-sidang PBB ketika kemudian kita selalu menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan persamaan pemenuhan hak-haknya tanpa misalnya membedakan identitas tertentu itu, dan dunia internasional telah mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau kemudian di tahun 2023 ini perda-perda yang menyasar pada kelompok-kelompok minoritas itu kembali dimunculkan atau sudah ada yang disahkan, bahkan saya berharap bahwa ada ketegasan dari pemerintah pusat untuk seharusnya menolak perda-perda tersebut atas nama semua orang berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Oke, berarti update dari kayak pertemuan-pertemuan dengan kementerian lembaga dan juga sampai ke sidang HAM PBB gitu Bang, itu apakah ada update progres gitu, tindak lanjut yang signifikan terutama dari pemerintah, Bang? Iya, pemerintah di dalam sidang-sidang PBB selalu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan kewajibannya. Kalau kita lihat misalnya di dalam SIDAU pasal 2 yang saya sampaikan tadi itu, paling tidak ada 7 kewajiban negara yang menurut negara di dalam sidang-sidang internasional, misalnya mereka telah menyampaikan itu, bahwa azas persamaan, kemudian juga jaminan praktek non-diskriminasi untuk pejabat dalam menjalankan tugasnya, kemudian langkah-langkah penghapusan praktek diskriminasi, kemudian penghapusan kebijakan diskriminatif itu, mencabut pidana yang diskriminatif, perlindungan hukum, dan juga sanksi diskriminasi, itu selalu didengungkan oleh pemerintah bahwa mereka telah menjalankannya gitu. Tapi sekali lagi, di daerah kita masih menemukan adanya kebijakan-kebijakan diskriminatif. Maka kita kemudian bertanya, sejauh mana kemudian negara, dalam konteks ini pemerintah pusat, melakukan peranannya untuk memastikan di daerah-daerah tidak muncul lagi perda-perda diskriminatif yang dia menyasar kelompok-kelompok minoritas tadi. Kami di Komnas Perempuan masih terus mendialogkan ini, termasuk misalnya ketika kami mendapat pengaduan ada kebijakan diskriminatif yang baru muncul, kita dengan cepat berupaya untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Artinya jangan hanya normatif gitu Bang ya, di pemerintah ya? Betul. Harus konkret gitu ya. Oke, terus ini kan jelang kepemimpinan
yang baru nih, pasti kan nanti akan ada berganti gitu ya. Nah, sebenarnya apa agenda penting soal perlindungan perempuan dan juga kelompok minoritas ini yang harus jadi perhatian urgen gitu, sekaligus diterapkan benar-benar gitu sama pemerintah, Bang? Ya, kami berpikir bahwa kepemimpinan perempuan menjadi sangat penting untuk didukung ya, apalagi di tahun-tahun politik ini. Kepemimpinan perempuan itu menjadi langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan semakin didekatkan dan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu bisa dilakukan gitu. Saya pikir ini menjadi isu yang paling penting di tahun politik ini, karena justru kami melihat bahwa Komnas Perempuan mencermati dalam di tahun 2023 ini ya ada langkah-langkah mundur untuk pemenuhan itu gitu. Dan kalau itu terjadi, kami khawatir bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif yang kita sampaikan tadi akan semakin tumbuh subur gitu. Karena itu salah satu solusinya adalah kita perlu mendukung kepemimpinan perempuan. Komnas Perempuan sendiri kami mengkampanyekan, kami sebut dengan kampanye Jitu sebagai platform yang bisa digunakan oleh calon-calon pemimpin ataupun masyarakat dalam menentukan pilihannya. Jitu itu adalah singkatan dari Jeli, Inisiatif, Toleran, dan Ukur. Ini bisa digunakan sebagai mekanisme atau platform untuk bagaimana mereka memastikan agar di tahun-tahun politik ini kepemimpinan yang akan muncul atau terpilih nantinya adalah pemimpin-pemimpin yang bisa memiliki inisiatif, mereka kemudian toleran, sehingga kemudian upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan semakin kuat di berbagai daerah di Indonesia. Oke, Bang Ferry, berarti bukan hanya soal kuantitas tapi kualitas juga ya, Bang ya? Betul, perspektifnya, soal inisiatif kebijakannya, terus juga mungkin nanti bisa saling terkoneksi gitu, Bang. Bang Ferry, kita udah sampai di ini ya, udah di penghujung podcast gitu. Bang Ferry, ada yang mau disampaikan kah dari penutup gitu, Bang, terkait dengan topik ini? Ya, saya mau menyampaikan bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, saya berharap bahwa kelompok-kelompok minoritas, misalnya perempuan, minoritas agama, kelompok-kelompok LGBT, kemudian juga masyarakat adat dan lain sebagainya, perlu mengkonsolidasikan diri untuk terus mengawasi, jangan sampai kemudian pemerintah-pemerintah di daerah ataupun di pusat itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Selain pengawasan tersebut, partisipasi menjadi sangat penting ya, untuk menyampaikan agar kemudian pemerintah-pemerintah daerah ini berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif atau tidak berlaku adil terhadap warga negara, karena kita semua memiliki hak yang sama gitu. Dan kami berharap bahwa kita juga memberikan perhatian terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai dimensi, karena ini menjadi agenda yang sangat penting terus-menerus, karena kita tahu berbagai diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai cara masih terus terjadi, khususnya di saat ketegangan-ketegangan di tahun politik yang itu bisa merentankan dan merisaukan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Saya pikir itu yang perlu kita sampaikan kepada publik, dan kita perlu untuk mengawal dan mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan juga memperhatikan keterwakilan perempuan. Oke, baik. Thank you banget Bang Ferry, menarik banget ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga nih buat Invit yang sudah mendukung podcast Koni.co kali ini. Sampai jumpa di podcast Koni.co selanjutnya ya, yang bisa teman-teman dengarkan di Spotify. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.